Assalamualaikum semuanya. Hasbron KW ala Restar RF, wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 3 buah kentang, kurang lebih setengah kilogram ya teman-teman ya. Ini untuk kentangnya aku pakai jenis yang ini. Aku nggak tahu sih namanya apa, tapi biasanya ada kentang yang kecil-kecil sama yang gede-gede. Di sini aku pakai yang gede-gede ya. Jadi di sini tuh sebelum kita rebus ini dikupas dulu sampai bersih. Sambil ngupas jangan lupa untuk panasin air ya teman-teman ya. Untuk airnya kurang lebih 1 liter aja atau secukupnya, asal nanti si kentangnya tuh kerendam semuanya. Ini kentangnya udah selesai dikupas semuanya. Kalau udah selesai dikupas, kita langsung aja cuci bersih. Di sini aku udah siapin airnya. Kalau airnya udah mendidih, kita langsung aja masukin seperti ini ya teman-teman ya. Ini setelah kentangnya masuk, kita langsung aja timer kurang lebih 10 menit. Jadi kita rebusnya cukup 10 menit aja, mateng nggak mateng ini 10 menit aja ya teman-teman ya. Dan setelah 10 menit kita langsung aja angkat, kita matiin kompornya dan kita langsung aja tiriskan ya untuk kentangnya ya. Kalau kentangnya udah ditiriskan, ini kita tunggu sampai dia benar-benar dingin. Setelah dingin, kita langsung aja serut pakai serutan keju seperti ini. Kalau teman-teman punya serutan sayur, boleh pakai serutan sayur. Cuman menurut aku teksturnya pakai serutan keju ini tuh udah pas banget. Jadi kalau kalian nggak punya, link produknya aku bakalan kasih di deskripsi ya teman-teman ya. Harganya tuh kalau nggak 2 atau 3 ribuan gitu, bener-bener murah banget dan wajib banget kalian punya serutan keju ini. Ini nyerutnya juga nggak terlalu berat banget. Cuman di sini tuh karena kentangnya tuh kayak pulen gitu loh teman-teman. Jadi dia lengket-lengket gitu, tapi nggak terlalu mengganggu sih. Menurut aku masih nyaman aja diserut seperti ini, nggak terlalu merepotkan. Ini terlihat aku tuh nyerutnya kurang nyaman karena emang di tangan aku tuh lengket-lengket gitu teman-teman. Tapi alhamdulillahnya ini tuh cepet selesai gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, ini nggak butuh waktu lama, udah kelar aku nyerutnya. Lumayan ya, ini tuh dapetnya lumayan banyak banget gitu loh teman-teman. Aku nggak nyangka sih setengah kilo kentang jadinya sebanyak ini. Aku tuh baru tahu teman-teman kalau kentang itu harganya lumayan ya. Coba dong komen di tempat kalian kentang itu harganya berapa. Aku tadi tuh pas beli kentang ini agak sedikit kaget gitu loh sama harganya. Menurut aku sih dulu nggak semahal ini ya. Coba dong komen teman-teman, nanti kalau emang sama ya udah aku bakalan maklumin sama harga si kentang ini. Untuk perasannya aku pakai seujung sendok makan garam sama 1 sendok teh totole ya. Kalau teman-teman gak ada totole, boleh banget diganti Royco, dan kebetulan banget Royco aku habis teman-teman. Dan di sini untuk tepungnya aku pakai tepung maizena, kurang lebih pakai 1 sendok makan aja. 1 sendoknya yang munjung kayak gini ya. Dan yang terakhir di sini juga aku ada telur. Aku bakalan pakai 1 butir telur. Kalau teman-teman mau dikasih isian, boleh disiapin keju serut ya teman-teman ya. Cuman di sini aku nggak pakai topping teman-teman, bener-bener original aja, aku nggak pakai apa-apa. Jadi ini semua bahannya setelah masuk kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau menurut teman-teman garamnya kurang, boleh ditambahin, tapi jangan terlalu banyak teman-teman. Ini tuh udah enak banget gitu loh kalau garamnya pas. Ini kalau udah tercampur rata, kita langsung aja pakai sarung tangan dan kita langsung aja siap bentuk. Sebenarnya aku sendiri belum pernah makan hasbronnya McDonald teman-teman. Cuman karena aku tuh ngiler dan di tempat aku tuh McDonald jauh banget dan aku juga belum pernah gitu kan.
Jadi ini daripada kita ngilernya berlama-lamaan kayak gini, mending aku recook sendiri karena aku nggak ngerti ukurannya. Jadi untuk ukurannya sesuai selera aku aja ya teman-teman ya. Aku buat ukurannya tuh mirip banget kayak perkedel gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, aku ambil secukupnya dan aku penyet-penyet seperti ini sampai berbentuk perkedel seperti ini. Kalau teman-teman gak punya sarung tangan, mending check out dulu ya untuk sarung tangannya ya. Murah banget teman-teman, 100 piece harganya cuma 3 ribuan aja. Rekomendasi produk ada di deskripsi ya, kalian bisa langsung aja cek sekarang juga. Ini untuk adonannya kita ulangin dengan cara yang sama ya. Kita ambil secukupnya, kita padet-padetin sebentar dan kita penyet-penyet kayak perkedel kayak gini. Tuh kalian bisa lihat sendiri kurang lebih bentukannya seperti ini. Emang ini bentuknya kayak perkedel ya teman-teman ya, tapi setelah kalian coba seriusan deh, ini tuh enak banget. Aku juga nggak nyangka sesimpel ini kenapa bisa seenak itu ya. Ini walaupun di tempel-tempelin gitu, dia nggak bakalan nempel satu sama lain, jadi tenang aja teman-teman. Jadi ini tuh nggak ribet gitu loh cara pembuatannya, bener-bener simple tapi rasanya enak, mirip banget kayak kentang goreng, tapi ini tuh next levelnya gitu loh. Jadi lebih enak gitu loh teman-teman dari si kentang goreng biasanya. Kalau udah selesai dibentuk semuanya, boleh disimpan ke dalam freezer kurang lebih 1 jam atau boleh langsung digoreng ya teman-teman ya. Aku sebenarnya nggak tahu sih ya perbedaannya di freezer itu apa. Setahu aku tuh di freezer biar adonannya tuh nggak ambiar gitu loh, tapi setelah aku coba walaupun dia nggak dibekuin atau nggak di freezer, dia tuh adonannya juga nggak bakalan ambiar teman-teman, asal kita ngegorengnya tuh pakai minyak panas. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh aku ngegoreng pakai minyak panas, dia juga nggak nempel satu sama lain dan si kentangnya juga nggak ambiar. Jadi kalau teman-teman pengen dimasukin freezer boleh, enggak juga nggak apa-apa ya, disesuaikan aja sama selera. Namanya juga hacks atau makanan KW ya teman-teman ya, jadi kita buatnya tuh ala-ala kita aja lah ya. Ini digoreng secukupnya aja, sebenarnya banyak-banyak juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena emang pas goreng dia tuh nggak rewel. Maksud aku nggak rewel itu dia nggak nempel satu sama lain, jadi walaupun kita penuhin ini penggorengan juga nggak masalah. Cuman karena itu gorengan pertama, aku tuh nggak tahu kalau dia tuh bener-bener anteng banget kalau digoreng, jadi aku ngegoreng yang pertama ini sedikit banget, dan ini tuh ngegorengnya emang agak sedikit lama. Jadi walaupun aku pakai api gede, dia tuh coklatnya agak lama gitu loh teman-teman. Pokoknya ngegoreng ini tuh biar crispy di luar, kita gorengnya agak lama dikit, warnanya sampai kuning kecoklatan gitu. Nggak perlu sampai gelembungnya bener-bener habis ya, cukup warnanya kuning kecoklatan atau keemasan, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Karena satu resep ini tuh jadiin sekitaran 13 piece, jadi ini aku lanjut goreng yang sisanya ya teman-teman ya. Ini tuh lumayan banget loh teman-teman, modalnya murah, bahan-bahannya juga sedikit, hasilnya juga banyak banget, dan rasanya menurut aku ini tuh enak dan nampol banget. Cocok banget sih kalau menu ini dimasukin ke dalam McDonald, karena emang rasanya menurut aku ya beda dari yang lainnya gitu loh. Dan ini dia setelah aku goreng, bentukannya seperti ini. Emang agak sedikit mungil sih kalau lihat di konten-konten orang makan jajanan ini tuh agak lebar gitu ya teman-teman ya. Cuman karena ini balik lagi ala Resar RF yang simple dan pastinya enak, jadi kecil-kecil juga nggak masalah. Ini langsung aja kita cobain, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh bagian luarnya crispy banget teman-teman, dan bagian dalamnya rasanya ya kentang, tapi kentangnya tuh enak dan ada rasanya gitu loh. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setelah aku cobain keadaan panas sama dingin, ternyata lebih enak hangat ya teman-teman ya. Kalau panas pasti bikin ini kan di mulut, ini tuh enak dimakan hangat-hangat kayak gini karena telurnya tuh nggak berasa. Tapi kalau udah dingin harus diangetin lagi sih biar nggak ada bau telurnya. Tapi untuk rasanya ini tuh enak banget, wajib kalian coba. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.